Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan 3 doa yang mustajab. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatsu da'awatin mustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladihi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian atau musafir, dan doa orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3995. Dalam hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ada 3 doa yang mana 3 doa ini mustajab dan tidak perlu lagi diragukan tentang kemustajabannya. Yaitu pertama, doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini doanya mustajab. Kami anjurkan apabila kita dizalimi oleh orang lain, kita jangan sampai membalas, mendolimi atau berdoa yang jelek kepada orang yang mendolimi kita. Kenapa? Eman dan eman. Karena doa kita ini mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah, sebaiknya kita berdoa yang baik. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita. Seandainya kita dizalimi oleh orang lain, kita berdoa, ya Allah, saya ini dizalimi oleh Bu Fulana, oleh Pak Fulan. Insya Allah doa saya ini mustajab. Oleh karena itu, berilah kami rezeki yang halal, yang barokah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepadamu ya Allah. Dan seterusnya, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh solehah, dan seterusnya. Ini anjuran kami supaya apa? Supaya bermanfaat kita didolimi oleh orang lain. Nah, kepada orang yang mendolimi kita, kita doakan dengan memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, berilah ampun kepada orang-orang yang mendolimi kami. Kenapa? Karena orang yang mendolimi kita itu adalah orang yang berjasa kepada kita. Kenapa kok berjasa? Karena atas kedoliman dia, doa kita mustajab di hadapan Allah. Sekali lagi, kalau kita dizalimi oleh orang lain, kita mintakan ampun orang itu kepada Allah, dan kita berdoa yang baik untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Lalu doa yang kedua, yaitu doa orang yang bepergian atau musafir. Orang yang bepergian ini doanya mustajab ketika niat bepergian ini bukan untuk maksiat. Suatu contoh, kalau kita ingin pergi ke Malang, rekreasi, melihat hutan, melihat pegunungan, maka kita niatkan bahwa kita melihat pegunungan, melihat hutan, dan seterusnya, ini adalah tadabbur alam. Kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dengan niatan yang tidak maksiat kepada Allah, lalu kita sedang bepergian atau musafir,
maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang baik. Jadi upayakan kalau kita bepergian, ini niatannya niatan yang baik. Tapi kalau ada orang yang bepergian atau musafir, ini niatannya bermaksiat kepada Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Karena doa orang tua kepada anaknya ini sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan sampai mendoakan kepada anak kita dengan doa yang jelek. Sehingga kalau doa kita yang jelek ini kita tujuan kepada anak kita, lalu doa kita ini dikabulkan oleh Allah, karena doa orang tua kepada anaknya itu adalah doa mustajab. Subhanallah, 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 naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menjadi orang tua, meskipun anak kita itu sementara ini nakal dan seterusnya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, agama, dan bangsanya. Selama kita selalu berdoa baik kepada anak kita, insya Allah suatu ketika Allah akan mengabulkannya. Sebagai anjuran, setiap selesai sholat, kita bacakan Fatihah untuk anak-anak kita. Satu anak, satu Fatihah. Suatu contoh dengan niatan khususon ila Ahmad siapa? Al-Fatihah. Jadi harapannya dengan bacaan Fatihah ini membawa dampak yang baik kepada anak yang kita sebut itu. Anak kita 3, kita bacakan Fatihah 1 sampai 3 kali. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.